Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu upaya nyatanya adalah melalui Millennial Job Center dan sejumlah bursa kerja yang kerap diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Hal ini tidak hanya untuk mengurangi angka pengangguran, namun juga untuk memfasilitasi para pencari kerja khususnya di Provinsi Jawa Timur. Nah, bagaimana upaya DPRD Jawa Timur untuk mendukung terciptanya lapangan kerja untuk generasi muda khususnya generasi milenial dan juga Gen Z yang jumlahnya lebih besar lagi. Pada CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini, saya Gia Clarissa tentunya akan membahas mengupas tuntas tentang permasalahan lapangan kerja khususnya di wilayah Jawa Timur. Seperti biasa, saya tidak sendiri di sini, saya bersama salah satu wakil rakyat dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Mas Fuad Bernardi. Halo Mas, apa kabar? Halo, makasih Mbak Kea, terima kasih ya. Gimana, sehat? Ya, alhamdulillah sehat ini. Oke, Mas Fuad ini sebagai di Komisi C Iya, membahas tentang keuangan biasanya iya, untuk tupoksi. keuangan, kemudian pendapatan daerah, kemudian juga aset dan BUMD Jawa Timur. Oke, banyak sekali ya ranah-ranah Sama khususnya. OPD penghasil, itu semua itu. Oke, tapi hari ini kita mau membahas seputar masalah lapangan pekerjaan. Iya. Karena kalau melihat dari background dari Mas Fuad sendiri ini saya rasa cukup cocok ya. Sebelumnya juga pernah bergelut dengan pengusaha ya, bisnis begitu juga. Pengusaha. Sebagai perwakilan politisi muda juga, ini juga tentunya akan berpengaruh. Kita ingin tahu mindset atau pola pikir sebagai politisi muda itu seperti apa sih melihat dengan fenomena-fenomena yang ada. Iya. Hari ini tadi saya sudah spill sedikit ya Mas terkait masalah ketersediaan lapangan kerja khususnya di wilayah Jawa Timur. Kita buka dengan data boleh ya Mas ya? Iya, boleh. Nah, ini data yang kami dapatkan ya berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur mencapai 24,76 juta orang. Meningkat sebanyak 627.000 orang dibandingkan dengan Februari 2024. Di Jawa Timur, pengangguran menjadi masalah penting Mas ini, terutama di kalangan muda, Gen Z misalnya ya, yang baru memasuki dunia kerja. Nah, Anda melihat realita tentang terbatasnya lapangan pekerjaan, kemudian banyaknya pengangguran. Dari kacamata seorang Fuad Bernardi seperti apa hari ini Mas? Ya, makasih Mbak Kia. Sebelumnya saya ingin menyapa para pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi memang ketika kita membahas lapangan pekerjaan, di mana memang ini juga merupakan suatu kebutuhan untuk masyarakat dan memang ini merupakan tugas dari pemerintah untuk paling tidak bisa membantu atau memprovide ya, menyediakan lapangan pekerjaan, di mana memang ya kalau kita berbicara lapangan pekerjaan pasti kita berbicara ada suatu potensi ekonomi gitu ya, dimana ketika ada potensi ekonomi sehingga akhirnya ada usaha-usaha yang membuat di sana dan akhirnya terbentuklah suatu lapangan pekerjaan begitu. Nah, memang kalau kita berbicara berdasarkan data BPS tadi itu kadang itu memang agak mungkin juga bisa ada patut dipertanyakan juga terkait mengenai jumlah pengangguran. Karena kenapa? Karena saat ini pun ini baik kalangan teman-teman milenial, kemudian Gen Z atau mungkin bahkan Gen Alpha itu memang ada mereka itu tidak mempunyai pekerjaan tetap gitu. Tetapi mereka bekerjanya itu sebagai freelance gitu. Bahkan ada juga yang sampai anak-anak muda ini mereka itu ketika sudah pernah bekerja di perusahaan yang tetap, kemudian entah mungkin tidak cocok atau mungkin ingin lebih tertantang, akhirnya resign dari atau mengundurkan diri dari pekerjaannya, kemudian akhirnya bekerja secara freelance, itu juga ada begitu. Nah, makanya terkadang itu BPS itu perlu memastikan anak-anak muda ini, para generasi ke depan ini, mereka ini benar-benar nganggur atau memang punya pekerjaan yang freelance gitu. Karena sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang memang mereka itu malas bekerja langsung di balik meja. Jadi lebih senang itu kerjanya di lapangan, bertemu dengan banyak orang, terus berpindah-pindah tempat itu. Sehingga akhirnya bisa merasakan vibes atau suasana yang berbeda dan
itu juga pendapatannya terkadang memang lebih tinggi daripada bekerja di kantoran Ada gitu. banyak faktor yang mempengaruhi Iya, artinya, ada banyak termasuk faktor zona itu, Mbak. nyaman, terus Heeh. kemudian pemikiran dari masing-masing generasi pun ternyata juga perlu menjadi pertimbangan tersendiri. Nah, Mas, kita melihat belakangan ini ada viral di sosial media di mana Mhm, suatu toko yang bisa dibilang tidak begitu besar ya, namun mhm, ternyata antrian untuk pelamar kerjanya ini bahkan mencapai ribuan, ngalah-ngalahin job fair mungkin ya. mhm, mhm, Tidak mhm. terjadi di Jawa Timur, tapi kita tidak pungkiri bahwa mungkin hal serupa ini bisa saja terjadi di Jawa Timur. Iya. Pandangan Anda terkait fenomena ini seperti apa? Iya, ya pastinya memang, banyak memang anak-anak muda ini Mhm. juga mereka berusaha untuk mencari, pekerjaan begitu. Cuman memang yang perlu nanti itu didasari dan juga diperkuat ini adalah bagaimana mereka ini, benar-benar, serius atau niat untuk memang dalam hal, apa, mencari pekerjaannya ini. Karena kenapa? Kebetulan karena memang tadi sudah di-spill sama Mbak Gia, saya juga, dulunya dan memang, sampai saat ini juga ya usaha saya tetap jalan pengusaha dan kebetulan memang, kita ada mengembangkan kebetulan ini usaha yang memang sekarang dikelola oleh istri nanti rencana. Jadi kebetulan, kami perusahaannya itu kita membuka lapangan membuka lowongan kerja Mhm. dan kita sudah share ya lewat sosial media, terus lewat aplikasi mencari kerja dan lain-lain. Akhirnya banyak yang mendaftar. Nah, itu ya kita cukup, kaget juga karena kan memang mendaftarnya itu cukup kirim, CV ataupun data diri di, nomor, WhatsApp yang memang, punyai dari perusahaan kita itu. Dan beberapa itu, banyak sekali itu mereka itu hal yang pertama itu bukan dikirim CV-nya, tapi bertanya itu. Oke. Maksudnya bertanya itu apa? Bertanya itu tokonya di mana, perusahaannya di mana, terus bahkan itu sampai pengen tahu detail ketika kami info di salah satu kecamatan itu harus minta tahu lokasi persisnya di mana, terus kemudian nanti itu pekerjaannya itu sebagai apa dan nanti itu seperti apa. Jadi tanyanya macam-macam tapi nggak mengirim, CV gitu. Terus akhirnya begitu tahu ternyata lokasi perusahaannya itu jauh dari tempat tinggalnya padahal masih dalam satu kota, itu nggak jadi, gitu. Mhm. Nah, dari pengalaman ini dan, kita juga melihat maka ya terkadang itu sebenarnya mungkin lapangan pekerjaan itu ada, tapi terkadang itu, generasi anak-anak muda ini masih pemilih, gitu. Mhm. Nah, terus kalau berbicara terkait lapangan pekerjaan di mana job fair, gimana terkadang itu mungkin kalau nggak lewat privilege atau ordal atau orang dalam itu susah untuk masuk. Nah, saya juga punya pengalaman ini. Gimana tuh? Boleh di-spill di Iya, sini. jadi kebetulan kan saya sebelum ini itu adalah, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya. Ya. Di mana pada saat itu tahun 2019 itu sebelum Covid, itu sempat ada, suatu job fair di, Kota Surabaya yang memang diselenggarakan oleh, Disnaker Kota Surabaya. Kemudian pada saat itu kan pasti banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah terdaftar di pemerintah kota dan mereka sedang mencari, pegawai itu membuka dengan banyak kan itu dan, saya yakin rata-rata pasti gajinya semua minimal UMR di sana yang buka job fair itu. Terus kemudian, banyaklah yang mendaftar kan dan beberapa yang mendaftar itu adalah anggota Karang Taruna di Kota Surabaya. Nah kemudian ya teman-teman itu nitiplah ke kita dan itu semua mereka mendaftar sesuai dengan keinginannya sendiri, bidang yang memang mereka tekuni dan sesuai dengan pokoknya pilihan mereka lah gitu. Nah kemudian ya biasalah pengenlah nitip-nitip lah supaya ini, okelah kita coba bantu komunikasikan dengan, instansi pada saat itu terus, oke nanti sama waktu itu dengan instansinya akan coba diperjuangkan supaya mereka ini mendapatkan prioritas untuk bisa masuk. Kemudian selang, 2, 3 hari lagi itu kemudian saya bertanya lagi kepada di instansi tersebut di Snaker, kira-kira bagaimana peluangnya teman-teman ini. Ternyata hasilnya cukup menyenangkan, Mbak. Jadi saya lupa data totalnya itu berapa peserta yang kita coba bantu. Itu saya ngomong persentase saja ya. Dari 100% yang mendaftar yang kita bantu untuk kawal untuk bawa, ternyata yang mau menerima pekerjaan yang mereka daftar sendiri itu tidak sampai 50%, hanya 48%.
Tidak sesuai secara kemampuan atau bagaimana Mas ini? Nah, akhirnya saya nanya waktu itu, "Kenapa kok tidak mau atau tidak bisa diterima, Pak?" Waktu itu. Nah, jawabannya itu alasannya cukup bermacam-macam dan cukup menyengangkan saya. Yang pertama itu adalah ternyata pada saat di interview atau wawancara itu kaget penempatannya itu tidak di Surabaya. Padahal secara gaji itu UMR gitu. Terus kemudian yang kedua ketika pada saat di interview juga ternyata kaget kok bidang yang dipilih itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, sesuai yang benar-benar yang dia inginkan, gitu. Akhirnya nggak jadi daftar, Hmm. gitu. Akhirnya itu adalah sejumlah tantangan ya, dan Iya, selama ini kita mengenalnya mungkin hanya keterbatasan lapangan pekerjaan, ternyata masih banyak permasalahan lain yang ternyata tidak terbuka ya di mhm, umum. Jadi akhirnya kita melihatnya bahwa pengangguran tercipta memang karena lapangan kerja yang terbatas, padahal masih banyak faktor-faktor lain yang harusnya ini bisa dilihat dan diberikan solusi. Mas, ini kayaknya semakin menarik, iya, mhm, tantangan-tantangan apa aja seputar masalah lapangan pekerjaan, namun kita akan bahas di segmen berikutnya. iya, Tetaplah mhm. bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi, serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kementerian Koperasi mempercepat pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih. Di Sumatera Utara akan dibentuk 6.110 koperasi. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam CNN Indonesia Bisnis. Senin sampai Jumat jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Kembali menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, masih membahas seputar tantangan lapangan pekerjaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Tadi sudah banyak yang kita bahas ya Mas Fuad ya, mulai dari ketersediaan lapangan pekerjaan, kemudian pengalaman-pengalamannya Mas Fuad sendiri sebagai pelaku usaha. Nah, kalau Anda melihat sejauh ini, apakah pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah cukup optimal dalam memfasilitasi khususnya generasi muda terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan? Iya, memang kalau untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana programnya dari Bu Gubernur dan Mas Wagub ini kan adalah MJC ya, Millennial Job Center, di mana program ini itu kan memberikan pelatihan dan juga menghubungkan para generasi anak-anak muda angkatan kerja muda ini untuk nantinya itu ke pekerjaan-pekerjaan yang mereka senangi, mereka ingin tekuni dan nantinya itu kepada perusahaan-perusahaan yang memang bisa memadai hal itu. Dan saya melihat itu memang sebenarnya programnya itu sudah jalan dan ya oke lah cukup bagus. Cuman memang nanti itu perlu diperkuat lagi agar bagaimana pendidikan yang ada di Jawa Timur ini dalam hal ini di tingkatan SMA atau SMK-nya itu adalah link and match-nya. Jadi make sense ataupun cocok dengan dunia usaha yang ada saat ini ataupun memang segala bentuk investasi yang nantinya baik mungkin dari luar ataupun dalam negeri yang akan masuk dan berkembang di Jawa Timur. Karena kenapa jangan sampai dengan mungkin kebutuhan industri ataupun perusahaan terkait tenaga kerja ini kita ini dari pemerintah Jawa Timur nggak bisa support gitu sehingga akhirnya mau nggak mau perusahaan itu harus mengambil mungkin dari luar provinsi ataupun harus dari luar negeri tenaganya dari tenaga kerja asing dan yang akhirnya itu tidak bisa memberikan apa-apa pekerjaan untuk masyarakat Jawa Timur. Makanya nanti ke depan itu ketika memang kalaupun ada perusahaan-perusahaan yang memang masuk lewat kebetulan memang mitra kami di DPT MSP perizinan itu ya memang harus dilingkan. Jadi memang ini harus menjadi pekerjaan lintas dinas ya, antara mungkin DPT MSP, kemudian dinas perindustrian, perdagangan dan juga dinas pendidikan untuk bagaimana agar mematchkan, melingkan itu kira-kira ini nanti itu dunia usahanya seperti apa dan nanti itu harus sesuaikan dengan dunia pendidikannya. Karena kenapa Mbak Gea? Jadi saat ini itu sudah berbeda dengan era saya pada saat dulu SMA. Jadi kalau mungkin dari era saya dulu SMA itu lebih banyak anak-anak muda itu yang bergabung atau masuknya itu di SMA daripada SMK. Sekarang di beberapa tahun ini itu banyak sekali anak-anak muda itu yang malah pinginnya itu masuknya sekolahnya itu di SMK
gitu. Jadi memang jumlah peminat di SMK beberapa tahun ini memang lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah ini memang membuktikan bahwa sebenarnya anak-anak muda ini mereka itu pingin sekolah, kemudian setelah itu langsung siap kerja. Gitu. Sudah ada linknya begitu ya? Iya, iya udah ada link dan paling nggak mereka sudah punya keterampilan. Itu. Karena kenapa Mbak Kia? Terkadang itu ada itu yang SMA kemudian dia lanjut kuliah entah S1 bahkan S2 itu terkadang ketika melamar pekerjaan dan sudah diterima di perusahaan tersebut itu ilmu yang digunakan dengan kebutuhan atau rekrutmen di perusahaan itu kadang nggak nyampe 50%. Maksudnya itu ilmunya itu kadang nggak nge-match dengan perusahaannya, kebutuhan perusahaannya. Padahal sebenarnya jurusannya sesuai. Nah ini makanya kan perlu ada update tentang keilmuan di dunia pendidikan bahwa supaya nyambung ini. Jadi jangan sampai para angkatan muda kerja ini mereka ketika sudah diterima di pekerjaan itu mereka masih harus belajar lagi dari nol gitu. Padahal sebenarnya kan ilmu yang sudah diajarkan entah di sekolah ataupun di kuliah itu harusnya paling tidak mirip-mirip atau nyambung begitu. Sudah ada keterampilan, kemudian juga ada jurusan linear yang memfasilitasi. Nah, Iya. Mas Fuad, kemudian kalau dari sisi legislator begitu ya, Iya. bagaimana untuk dukungan regulasi terhadap para pencari kerja muda ini saat ini? Apakah sudah ada regulasi yang mendukung supaya para generasi muda ini sudah disiapkan untuk lapangan pekerjaannya atau bagaimana sejauh ini DPRD melihat? Iya, pasti kalau dari kami di DPRD Jawa Timur itu Mbak Gea, kita akan tetap berusaha untuk mengawal dengan cara bagaimana yang pasti itu mempermudah perizinan perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di Jawa Timur. Nah, caranya bagaimana? Makanya kita ini di Provinsi Jawa Timur itu lewat di DPD MSP itu kan ada yang namanya aplikasi JOS itu Jatim Prof. Itu yang memang aplikasi untuk segala jenis perizinan yang memang masuk dalam kewenangan Jawa Timur. Nanti kalau memang perizinan tersebut masuk dalam kewenangan kota kabupaten ya pasti akan kita linkkan dengan kota kabupaten setempat sehingga nanti itu jangan sampai perizinan itu menjadi lama ataupun lambat gitu. Yang memang kadang itu kita tetap masih ada menerima beberapa keluhan terutama memang terkait perizinan mineral bukan logam karena memang itu kan masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi itu lama sekali proses untuk keluar izinnya. Nah ini memang kita akan terus dorong, kita akan koordinasikan karena memang itu perizinannya lintas dinas dan kebetulan beberapa dinas memang tidak masuk dalam kewenangan kami di Komisi C tapi kita tetap akan kita kawal supaya jangan sampai yang namanya perizinan ini lama sehingga merugikan para pelaku usaha. Karena kenapa? Setiap nanti usaha itu sudah punya izin dan mereka sudah bisa berjalan, maka bagaimanapun akan membuka lapangan pekerjaan. Dan itu kan memang yang bisa membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Ada sejumlah solusi tadi yang sudah ditawarkan, kemudian juga didukung oleh regulasi yang ada. Nah, Mas Fuad, sebenarnya kalau kita melihat bahwa memang angkatan kerja yang ada di Jawa Timur ini tinggi, namun lapangan pekerjaan yang terbatas, sebenarnya ada solusi lain yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, yaitu mulai dari berwirausaha. Iya. Namun tidak tidak dapat dipungkiri bahwa menciptakan lapangan pekerjaan itu juga butuh effort sendiri, mulai dari sektor permodalan, kemudian dari mindsetnya, dari sosok itu sendiri. Nah, ini bagaimana Anda melihat generasi muda sekarang untuk mulai, yuk kita memikirkan membuka lapangan kerja sendiri daripada kita mencari kerja yang terbatas. Kalau mungkin bisa dibagikan tipsnya, Mas Fuad ini kan dulu juga akhirnya kok bisa memutuskan atau berani mengambil resiko ya Mas ya kalau menjadi wirausaha itu. Kira-kira gimana? Ya kalau pengalaman saya ini ya Mbak Gea dulu itu ya, jadi memang kalau dari keluarga itu memang tidak ada yang memang menjadi pengusaha begitu. Terus kemudian yang dulu yang punya pernah usaha itu memang kakek saya dulu itu. Terus kemudian ke orang tua saya tidak dan akhirnya memang baru saya karena saya sih merasa saya waktu itu feel-nya itu memang di dunia usaha menjadi pengusaha karena ya yang pasti kalau di dunia usaha memang ya pasti tantangannya itu kan selalu ada dan challenge-nya setiap hari itu ada dan permasalahan itu selalu ada dan itu
Saya sih lebih ke tertantang atau menikmati hal itu. Terus kemudian yang paling penting juga kenapa kok saya pengen menjadi seorang pengusaha itu, dengan menjadi seorang pengusaha itu baik memang kita skalanya masih kecil ataupun besar, itu paling tidak kita menjadi bos dan juga bisa membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa Gitu. membuka lapangan pekerjaan Membuka bagi lapangan orang pekerjaan untuk orang lain juga. Nah, itu yang memang mendasari saya dan memang apakah tantangannya mudah? Ya, pastinya nggak mudah begitu. Mungkin kalau orang mikir pengusaha itu oh ya pasti jam kerjanya itu enak, santai, terus juga mungkin barangkali gitu Sabtu Minggu gitu bisa berlibur apa enggak gitu. Justru malah kebalikannya begitu. Malah mungkin Kenyataannya tidak kadang seperti itu itu. kenyataan nggak seperti itu. Saya mulai masuk di dunia usaha dari tahun 2012-an sampai kemarin terakhir 2024 itu ya selama ini kalau bekerja itu kadang nggak mengenal hari libur, kadang itu hari Minggu pun masih kerja, bahkan kerja pun itu bisa mulai kadang dari jam 8 pagi sampai mungkin baru selesai di jam 9 jam 10 malam itu bisa begitu. Pada saat itu usahanya apa Mas? Dan berapa orang pegawainya pada saat itu? Iya, kalau waktu itu awal itu malah saya walaupun memang background-nya itu dulunya itu orang tua saya ini pejabat, tapi saya waktu awal buka usaha itu malah saya bukanya angkringan. Oke. Saya waktu itu karena merasa kenapa yang terkait ya yang pertama itu adalah terkait permodalan karena waktu itu memang modal saya terbatas dan saat itu memang benar-benar dari modal saya sendiri, saya tidak minta kepada orang tua. Terus kemudian yang kedua, saya melihat itu potensi pada saat itu ya banyak sekali masyarakat kota Surabaya itu senangnya ya nongkrong apa namanya ya ngafe apa akhirnya kita coba buat waktu itu lagi rame trennya angkringan dan waktu itu saya ya nggak sendiri gandeng sama teman-teman jadi akhirnya modalnya nggak terlalu banyak begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita juga ada beberapa usaha-usaha F&B, food and beverage jadi kayak cafe, kemudian juga ada kayak semacam kayak eatery juga, terus juga ada berkembang lagi lebih di kebetulan karena memang saya basicnya di IT, kita juga ada konsultan, terus kemudian juga ada di kayak toko emas kita juga ada gitu Artinya mau mencoba dan tidak pernah takut untuk gagal itu salah satu kunci ya ketika Iya, kita pastinya. mau membuka diri untuk menciptakan lapangan pekerjaan Heeh. sendiri. Oke Mas, kayaknya ini masih banyak yang ingin saya tahu karena tadi sudah spill ternyata juga memberikan tips kepada masyarakat juga ya terkait dengan membuka atau menjadi wirausaha. Namun kita tahan dulu, kita akan jeda sebentar. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Ikuti perkembangan media sosial terkini bersama CNN Indonesia. Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menetapkan artis Jonathan Frizzy dan 3 rekannya sebagai tersangka. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected, Selasa sampai Sabtu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Tadi sudah di-spill dikit ya sama Mas Suad terkait sebenarnya ada banyak kesempatan untuk berwirausaha sendiri, untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sekaligus membuka peluang pekerjaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lainnya. Tadi ada beberapa tips yang Anda sudah sampaikan. Namun Mas, terkadang masalah mentalitas ini menjadi masalah faktor yang akhirnya membuat para pekerja ini menjadi lebih pemilih. Kemudian yang Anda lihat juga tadi sempat di-spill sedikit ya, walaupun dulu Mas Suad ini orang tuanya pejabat, Bu Risma, siapa sih yang nggak tahu Bu Risma ya. Namun Anda memilih dari bawah ya pada saat itu. Mas, tapi ada tidak sih pada saat Anda memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis? Sebelum komentar netizen ya, saya tanyakan bahwa, oh ya iyalah kan ini orang tuanya ini nih. Sebagai anak dari pejabat begitu ya pada saat itu. Itu menjadi suatu privilege atau beban ketika Anda memutuskan untuk masuk ke dunia usaha? Dunia usaha ya. Ya waktu itu ya lebih kepada ini ya
saya privilege-nya itu dengan seperti karena memang sebagai anaknya pada saat itu Bu Risma menjadi wali kota, saya manfaatkannya itu lebih untuk menambah jaringan. Jaringan pertemanan, kemudian menambah pokoknya biar kenalan itu banyak. Karena kenapa? Kalau memang kita ini ingin atau fokus di dunia usaha, itu kunci utama itu sebenarnya bukan modal, tapi jaringan, pertemanan, koneksi itu yang lebih penting. Kenapa kok saya bilang begitu, Mbak Gia? Karena sebenarnya itu kalau kita mau membuat suatu usaha dan usaha kita itu sebenarnya itu suatu hal yang mungkin belum ada di dunia atau mungkin memang benar-benar suatu hal yang kreatif yang memang unik itu sebenarnya kita tidak perlu harus melakukan mungkin kayak ke bank, melakukan pinjaman itu. Kalau memang kita punya koneksi jaringan yang luas, pertemanan yang luas, apalagi kita bisa kenal dengan teman-teman yang memang dia juga di bidang pengusaha ataupun dia itu mungkin semacam kayak ada investor apa-apa, itu kita bisa kerjasamakan. Ada akses dan jaringan intinya. Jadi anak-anak muda ini yang memang di dunia usaha itu mereka menggunakan jaringannya itu untuk mencari kayak investor-investor. Karena sekarang itu sebenarnya itu banyak sekali para baik yang muda ataupun yang memang sudah senior itu yang memang dia itu secara finansial itu sudah financial freedom. Tetapi kadang itu bingung uangnya itu mau diinvestasikan kemana. Nah itu sebenarnya memang jadi peluang yang bagus untuk para memang yang teman-temannya anak muda yang ingin membuka dunia usaha. Karena kalau memang kita bisa ngelingkan, dan sekarang kan juga banyak kayak mungkin brand-brand apa perusahaan swasta-swasta itu yang buka yang kayak mungkin pitching ataupun mungkin lomba terkait inovasi usaha ataupun itu yang memang nanti itu kalau sudah menjadi juara atau cocok itu nanti akan ada funding atau pendanaan kan itu dari beberapa investor atau apapun. Nah itu kan sebenarnya kan bisa kita gunakan untuk nantinya itu memberikan support atau memperkuat dunia usaha kita tanpa harus memang pinjam mungkin ke bank. Walaupun memang tetap ada beberapa para pelaku usaha karena mereka memang sudah yakin dengan usahanya dan memang pengennya itu tidak mau bekerja sama, akhirnya melakukan pinjaman ke bank gitu. Karena kebetulan saya kemarin juga ada bertemu salah satu konstituen saya yang mengeluhkan terkait kesulitan untuk melakukan pinjaman di bank itu. Nah ini kita akan coba bantu komunikasikan karena memang sesuai dengan tupoksi saya di Komisi C untuk kita ini nanti bisa membantu masyarakat ini melakukan pinjaman di bank ini. Oke, Mas Fuad dari Dapil Surabaya berarti ya. Nah kalau Surabaya. Ketika Anda turun ke konstituen Anda begitu tadi salah satu dari permasalahan. Nah kalau Anda melihat permasalahan-permasalahan apa sih yang ada di daerah wilayah atau daerah pemilihan Anda dan bagaimana kalau sejauh ini Anda mulai menjembatani nih antara permasalahan keterbatasan lapangan kerja dengan angkatan kerja yang terus semakin banyak begitu. Kalau dari dapil Anda seperti apa Anda melihatnya? Iya Mbak Kia, jadi kan karena memang basic saya juga di pengusaha ya awalnya itu. Jadi ketika yang ngomong terkait lapangan pekerjaan ini saya memang berusaha kita nggak cuma ngomong di teori saja, tapi kita juga praktik dalam hal ini apa? Ya walaupun memang jumlahnya tidak banyak, tapi kita paling nggak juga bantulah pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Makanya itu yang ingin saya jalankan karena memang kenapa ketika kita ini masyarakat ataupun siapapun itu membuka usaha, maka akhirnya itu kan ekonominya bisa terbentuk, bisa jalan dan akhirnya mengurangi pengangguran itu. Nah itu yang memang menjadi mungkin saat ini menjadi momok atau menjadi problem terutama memang generasi muda kalau di dapil saya di Kota Surabaya ini adalah banyak sekali pengangguran ini, yang mana memang ya banyak sekali konstituen saya terutama memang anak-anak muda itu juga ya berusaha untuk mencari pekerjaan ya, ini titip juga ke kami untuk berusaha untuk bisa pekerjaan ya. Kami kalau memang sesuai di usaha saya ketika ada lowongan pekerjaan pasti kita akan share gitu, tinggal tergantung teman-teman cocok apa enggak begitu. Karena memang
terkadang tapi mayoritas banyak pengennya itu menjadi pekerjanya ini ya di pemerintah ya, entah mungkin yang kayak yang namanya mungkin kalau dulu outsourcing ya, kalau sekarang mungkin tenaga kontrak ya paruh waktu, ataupun kalau yang sudah itu kan sudah lulus kan jadi P3K gitu. Tapi kan memang secara pekerjaan itu kan yang pertama jumlahnya juga terbatas dan sudah berbeda dibanding dulu. Kalau dulu tuh mungkin bisa pemerintah sanggup untuk UMR, sekarang kan nggak bisa, agak berat juga ini pemerintah kota maupun provinsi ini kan. Nah ini kan memang menjadi kendala juga itu. Nah mana memang perlu ada dukungan dari dunia swasta itu untuk membantu untuk membuka lapangan pekerjaan ini. Makanya kan memang intinya dari pemerintah, apalagi kami juga di Komisi C, itu adalah bagaimana kita mempermudah segala bentuk investasi yang masuk. Harapannya apa? Ya supaya bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Terakhir Mas, bagaimana untuk komitmen sebagai wakil rakyat memang kita melihat bahwa kondisi ekonomi tidak hanya di Jawa Timur namun di secara nasional ini sedang tidak baik-baik saja. Komitmen Anda bagaimana bisa setidaknya mengurangi angka pengangguran di wilayah Jawa Timur? Ya pastinya itu yang tadi seperti saya sampaikan itu, kita bagaimana untuk mempermudah regulasi untuk agar jangan sampai aturan-aturan yang tumpang tindih itu kita harus perbaikin. Kita berikan saran kepada eksekutif, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk mempermudah segala jenis perizinan, supaya kenapa? Supaya para pelaku usaha ini baik yang di dalam maupun luar negeri itu tidak sulit untuk melakukan perizinan ini. Kemudian terus karena memang kami juga di Komisi C yang memang juga terkait bekerja sama dengan BUMD Jawa Timur, di mana memang BUMD Jawa Timur yang perbankan kan memang ada dua, di Bank Jatim dan BPR, dan kebetulan memang Bank BPR ini nantinya itu karena harus mengikuti aturan dari OJK, itu harus ada penyertaan modal tambahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nanti memang kami akan memberikan penyertaan modalnya secara bertahap, dan harapan dari kami ketika kami kemarin pada saat hearing bertemu dengan para jajaran direksi BPR, kami menitipkan agar anggaran atau dana penyertaan modal tersebut dipergunakan untuk memberikan bantuan kredit usaha dengan bunga yang rendah, dan mereka menyanggupi bahwa nanti rencananya itu akan diberikan bunganya di bawah 6% setahun, di bawah itu. Jadi nanti itu bisa digunakan untuk para pelaku usaha yang memang mikro, yang mini ya ini ya, supaya nanti mereka bisa untuk mungkin ada yang untuk menambah permodalan, atau mungkin yang memang untuk membuka usaha baru itu. Ada optimisme juga dari wakil rakyat, kemudian ternyata tidak terasa ya Mas, kita mengupas tuntas hari ini pembahasan terkait dengan fenomena di Jawa Timur terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus tadi memberikan tips ya Mas sebagai wirausaha atau pebisnis. Mas Fuad, terima kasih banyak Ya, untuk hari sama-sama, ini Mbak Gia. sudah memberikan sudut pandang baru ya terkait dengan kondisi khususnya untuk lapangan pekerjaan di wilayah Jawa Timur. Iya. Sukses selalu Mas Fuad. Ya, sama-sama. Dan sekaligus ini menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur di episode kali ini. Tetap nantikan episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Fuad. Ya, sama-sama Mbak. Sukses terus.